Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Irawan. Kali ini saya mau membicarakan tentang akuntabilitas ASN eh, berkaitan dengan persoalan akuntabilitas ASN. Itu ada beberapa hal yang perlu perlu kita pahami. Yang pertama tentang definisi, apa itu akuntabilitas. Banyak definisi baik menurut para ahli maupun menurut peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas. Akuntabilitas bisa kita simpulkan dengan sebuah pertanggungjawaban atau pelaksanaan pertanggungjawaban oleh seorang individu maupun ASN di mana saja dia berada dan bekerja dalam jabatannya sebagai seorang individu atau ASN atau sebagai warga negara dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh, berintegritas, jujur dan mampu melaporkan pertanggungjawaban tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN atau individu. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah ASN itu sebagai jabatan publik. Sehingga kalau dikatakan sebagai jabatan publik, maka seorang ASN atau individu di mana saja dia bekerja, dia harus dalam jabatan publik, dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya yang kemudian harus dilaporkannya kepada publik juga. Kemudian seharusnya seorang ASN yang dalam menjalankan atau seorang individu dalam menjalankan akuntabilitasnya sebagai bagian dari tanggung jawab publiknya, dia harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, amanah kepada publik. Artinya seluruh pekerjaannya itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, undang-undang, dan penyampai kebijakan. Yang kemudian menghindari politik praktis. Setiap orang yang memiliki akuntabilitas, dia akan berjiwa netral, tidak memihak secara langsung kepada partai politik bahkan dan sebagainya, sehingga dia memiliki jiwa netralitas sebagai tanggung jawab akuntabilitas publiknya. Yang kemudian membedakan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi. Artinya adalah apabila dalam melaksanakan tugasnya, dia harus membedakan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi dengan mengutamakan kode etiknya sebagai pemeran kebijakan. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan antara pemberi dan penerima kebijakan. Yang kedua, akuntabilitas adalah sebuah hasil. Akuntabilitas harus mampu memberikan hasil berupa pertanggungjawaban. Yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, memberikan konsekuensi. Artinya setiap pemangku atau yang mengatakan dia berakuntabilitas harus diberikan hadiah dan sanksi apabila dia tidak mampu. Kemudian akuntabilitas seharusnya dapat memperbaiki kinerja dari yang minimal kepada yang kinerja maksimal. Kemudian apa fungsi akuntabilitas dalam kehidupan bernegara di Indonesia? Ada 3 hal. Yang pertama, fungsi demokrasi. Yang kedua, fungsi atau peran konstitusi. Yang ketiga, berfungsi sebagai peran belajar. Apa itu fungsi demokrasi? Akuntabilitas diharapkan dapat sebagai pengawas demokratis. Apa itu pengawas demokratis? Pelaksanaan demokrasi. Sebagai negara demokrasi harus menjunjung hak asasi manusia, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, dan dalam penegakan hukum harus dilaksanakan setiap kebijakan itu harus sesuai dengan aturan hukum.
Sehingga akuntabilitas sebagai peran demokrasi dapat mengawasi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Lalu yang kedua, peran konstitusi. Akuntabilitas itu berperan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai preventif administratif dalam kepentingan pelaksanaan negara dalam hal kepentingan publik. Kemudian akuntabilitas juga meningkatkan efisiensi, artinya dengan adanya pengawasan, check and balances antara pemberi kebijakan dengan penerima kebijakan, antara akuntabilitas vertikal dengan akuntabilitas horizontal, maka diharapkan ada diagram meningkat dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja seorang ASN maupun individu dimanapun dia bekerja. Kemudian akuntabilitas itu juga dibagi secara vertikal dan horizontal. Apa itu akuntabilitas secara vertikal dan horizontal? Akuntabilitas secara vertikal yaitu akuntabilitas antara pemberi kebijakan dengan pelaksana kebijakan, atau hubungan antara pelaksana kebijakan dengan pemberi kebijakan. Lalu yang horizontal bagaimana? Akuntabilitas horizontal adalah pelaksanaan pertanggungjawaban pekerjaan baik ASN individu maupun individu dalam pekerjaannya terkait kepentingan publik. Artinya adalah bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban itu juga diwajibkan untuk kepentingan publik, diwajibkan untuk diketahui publik sebagai keterbukaan informasi publik. Adanya responsibilitas dan akuntabilitas itu dalam keadaan keseimbangan antara masyarakat dengan pelaksana akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal kepentingan publik. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jaga demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.